Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang strategi generic porter. Di kelompok kami, anggotanya yang pertama di sini ada Ika Wahyuningsih, Thomas Alexander Eko, Girang Satria Dermawan, dan saya sendiri Muhammad Akbar. Strategi generik menurut Michael Porter mempunyai 5 tipe. Tipe yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau low cost. Tipe yang kedua, strategi nilai terbaik yaitu best value. Tipe yang ketiga, strategi diferensiasi. Tipe yang keempat, fokus biaya rendah atau low cost fokus. Dan tipe yang terakhir, nilai terbaik yaitu best value fokus. Persyaratan generic porter. Persyaratan yang pertama yaitu mempunyai keunggulan biaya yang menyeluruh. Berdasarkan keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, mempunyai investasi modal yang terus. Dan persyaratan organisasi umumnya, yaitu pengendalian biaya yang ketat. Persyaratan yang kedua yaitu diferensiasi. Berdasarkan keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, adalah bakat yang kreatif, dan persyaratan organisasi umumnya yaitu pengukuran yang intensif. Persyaratan yang ketiga yaitu fokus. Berdasarkan keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, yaitu gabungan dari kebijakan di atas yang diarahkan pada target strategi khusus. Dan persyaratan organisasi umumnya adalah gabungan dari kebijakan yang diarahkan pada target strategi reguler. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Ika. Yang selanjutnya ada resiko strategi generik. Ada resiko keunggulan biaya, resiko diferensiasi, sama resiko fokus. Kedekatan yang resiko keunggulan biaya itu kedekatan dalam diferensiasi hilang. Resiko diferensiasi, kedekatan biaya hilang. Resiko fokus itu pesaing bersasaran luas menguasai segmen pasar. Next. Strategi kepemimpinan biaya itu ada tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu menjalankan aktivitas rantai nilai secara lebih efektif daripada pesaing dan mengontrol berbagai faktor yang mungkin mendongkrak biaya aktivitas rantai nilai. Yang kedua, memperbarui keseluruhan rantai nilai perusahaan untuk mengeliminasi atau memangkas aktivitas-aktivitas yang menambah biaya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Thomas. Yang berikut, strategi diferensiasi tipe 3. Diferensiasi adalah strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis tertentu karena loyalitas merek akan membuat sensitivitas konsumen terhadap harga menjadi rendah. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah Mytek atau peralatan Mercedes otomotif dan WordPerfect dengan perangkat lunak. Yang berikut strategi fokus tipe 4 dan tipe 5. Strategi fokus yang berhasil bergantung pada segmen industri yang ukurannya memadai, memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak penting bagi keberhasilan pesaing utama lainnya. Berikut ada bagian tindakan defensif dan ofensif. Yang pertama defensif, bentuk strategi bereaksi terhadap perusahaan, tindakan memperkenalkan produk yang lebih baik sebagai respons terhadap penawaran baru dari pesaing, merespon yang tidak terduga dalam kebutuhan serta preferensi pembeli, menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Strategi bereaksi dan memberikan respon sesuai kebutuhan, mempertahankan dan melindungi posisi perusahaan. Bentuk strategi mengantisipasi perubahan, tindakan mengantisipasi perubahan, menganalisis prospek globalisasi pasar, meneliti kebutuhan, preferensi, dan harapan pembeli. Memonitor secara dekat perkembangan teknologi untuk memproduksi tren masa depan. Strategi membuat perencanaan di muka untuk perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, menambah atau mengadaptasi sumber daya dan kapabilitas kompetitif, memperbaiki lini produk, dan memperkuat distribusi. Yang berikut ofensif, bentuk strategi memimpin perubahan, tindakan memimpin perubahan, merintis teknologi baru yang lebih baik. Strategi bersikap ofensif menjadi agen perubahan industri, menjadi penentu dan langkah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang Satria Dermawan.
Untuk studi kasus, kelompok kami mengambil studi kasus mengenai Nintendo Strategy in 2009, the ongoing battle with Microsoft and Sony. Persaingan supremasi pasar segmen industri konsol video game dimulai pada musim liburan 2006 ketika Sony dan Nintendo melaunching konsol generasi terakhir mereka untuk bersaing dengan Xbox 360 yang telah keluar di pasar pada musim belanja Natal 2005. Analisis video game terbuka dengan kemampuan grafik Sony PlayStation 3, PS3 setara dengan Microsoft Xbox 360 dari fitur yang dimiliki, tetapi Blu-ray PS3 Drive jauh lebih unggul daripada Xbox 360. Ketika Sony dan Microsoft saling terikat dalam perang teknologi, para analisis video game dan penulis terkejut oleh keterbatasan teknologi dari Nintendo Wii, yang bahkan kemampuan grafik dan processing-nya lebih buruk dari PS3 dan Xbox, dan hanya sedikit lebih baik daripada generasi ke-6 Microsoft, yaitu PS2. Para analisis industri dan gamers berat melihat Wii seperti mainan, karena kemampuan grafik yang lemah serta DVD game yang sedikit dan namanya kekanak-kanakan. Beberapa analisis industri video game melihat Wii sebagai upaya terakhir dari sebuah perusahaan perebutan yang pernah mendominasi industri video game dunia, dan kemudian menjadi semakin tidak relevan setelah Sony memasuki pasar dengan PlayStation pertamanya. Next. Sebenarnya Nintendo tidak setuju jika Wii tidak menawarkan kualitas gambar yang terbaik serta fitur dan kemampuan yang luas. Penurunan penjualan dan pangsa pasar Nintendo pada segmen konsol video game sejak tahun 2000 membuat Iwata, CEO of Nintendo, menginginkan perubahan total persepsi pasar pada Wii dengan menyediakan pengalaman bermain game yang sangat berbeda yang akan sedikit mengintimidasi gamers dan orang yang belum pernah bermain game. Konsep yang mendasari Wii dengan inovasinya dan perbedaan kontrol untuk membangun kesuksesan perusahaan dengan user interface yang inovatif. Ketika strategi Nintendo untuk Wii mengkonsentrasikan pada pelopor kontrol video game yang berbeda terlihat sangat berisiko dan terbukti sangat sukses pada 2009. Nintendo dengan cepat menjual semua Wii pada musim liburan 2006 dan menjual semua Wii yang diproduksi selama 2007 dan 2008. Pada 2009, penjualan Nintendo Wii jauh melampaui PS3 dan Xbox. Nintendo Wii menjadi market leader pada generasi ke-7 konsol video game. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.